McKinsey 7S Framework adalah salah satu model pengembangan organisasi yang dimana dapat melihat efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan keinginannya. McKinsey 7S Framework juga adalah salah satu alat bagi analisa dan tindakan manajerial yang memberikan struktur organisasi untuk melihat keseluruhannya, sehingga masalah organisasi dapat didiagnosa dan strategi dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Penamaan McKinsey itu berawal dari tahun 1980 oleh Peter dan Waterman, yang dimana mereka bekerja di salah satu perusahaan konsultan, yaitu McKinsey Consultant Group. Model ini merupakan model manajemen dalam organisasi yang terdiri dari 7 faktor atau elemen dalam menganalisis keseluruhan organisasi. Elemen-elemen tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu elemen keras atau biasanya disebut dengan hardware. Elemen tersebut merupakan elemen yang tidak mudah berubah sehingga mudah diidentifikasi seperti strategi, struktur, dan sistem. Selanjutnya elemen lunak atau software, yaitu elemen yang bersifat dinamis atau mudah berubah sehingga sulit untuk diidentifikasi seperti shared value, skill, staff, dan style. McKinsey 7S Framework ini memiliki 7 elemen, yaitu yang pertama adalah strategi. Strategi adalah rencana yang disusun dan dikembangkan oleh organisasi untuk mencapai keunggulan dalam lingkungan yang kompetitif. Dalam strategi ini, maka arah organisasi akan menjadi jelas dan tegas bagi setiap individu dan kelompok untuk mencapai tujuannya. Strategi mencakup visi misi dan nilai-nilai yang kuat untuk strategi jangka yang panjang. Selanjutnya yang kedua adalah struktur. Struktur adalah elemen terkait penyusunan atau pengorganisasian terhadap unit kerja atau individu mengenai sistem pembagian kerja, komunikasi, tanggung jawab, dan wewenang yang memiliki guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah sistem. Sistem adalah proses dan prosedur yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Sistem ini merupakan fokus utama manajemen apabila terjadi suatu perubahan dalam organisasi. Keempat adalah nilai bersama atau nilai-nilai organisasi, yaitu adalah nilai-nilai inti dari suatu organisasi yang menjadi suatu budaya, standar atau norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi karyawannya atau manajemen organisasi tersebut. Staff merupakan elemen yang berkaitan dengan anggota organisasi. Dikatakan sebagai manajemen sumber daya manusia karena mencakup pengelolaan sumber organisasi mulai dari pengrekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah style. Dalam model ini, style merupakan gaya kepemimpinan yang mencakup bagaimana manajemen dijalankan atas kendali seorang pemimpin dan berdampak pada performa organisasi secara keseluruhan. Jadi yayasan ini dulunya mempunyai 3 institusi PT, di mana ketiganya bergerak di bidang kesehatan, yaitu Akpar, Akbid, Stikes, sehingga banyak aspek yang perlu diubah. Universitas Ngudi Waluyo merupakan PT yang berdiri sejak tahun 2016 dengan menggabungkan ketiga institusinya, yaitu Akpar, Akbid, dan Stikes. Pada tahun 2010 menjelaskan bahwa perubahan organisasi merupakan proses di mana organisasi berubah dari keadaan sekarang ke keadaan yang diinginkan di masa depan untuk meningkatkan keefektifannya. Manajemen juga harus mampu mengevaluasi perubahan tersebut agar tidak terjadi kemunduran dan melihat seberapa efektifnya perubahan yang dilakukan. Suatu perubahan didorong karena adanya kekuatan eksternal yang didesak oleh kebutuhan internal. Gibson pada tahun 2012 mengemukakan bahwa kekuatan eksternal terdiri dari perubahan ekonomi pasar, teknologi, dan sosial politik. Sedangkan untuk kekuatan internalnya berasal dari budaya organisasi dan perilaku karyawan. Karakteristik masyarakat yang bersifat dinamis juga menjadi faktor di mana organisasi harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan serta perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Gareth Morgan tahun 1986 dalam Cameron and Green tahun 2009 menganalisis bahwa efektivitas oleh Universitas Ngudi Waluyo
terhadap perubahan terlihat dari faktor perubahan dan analisis SMS McKinsey yang disesuaikan dengan keyakinan dari metafora organisasi sebagai mesin. Ada banyak alasan mengapa yayasan ini berubah menjadi perguruan tinggi. Salah satunya adalah faktor masyarakat yang semakin selektif dalam memilih perguruan tinggi. Oleh karena itu, yayasan ini berubah menjadi perguruan tinggi. Lalu, yayasan ini juga memiliki keyakinan metafora organisasi yang dapat dibuktikan dari yang pertama, universitas memiliki satu manajer lini, yaitu kepala bidang. Yang kedua, karyawan dibagi menjadi peran spesifik sesuai bidangnya. Yang ketiga, karyawan dikelola berdasarkan tujuan universitas. Lalu yang keempat, pembagian tim tidak melebihi kemampuan karyawan. Lalu yang kelima, pengendalian ada di bawah rektor. Analisis efektivitas perubahan di Universitas Ngudi Waluyo dapat disimpulkan bahwa masih adanya kekurangan dan kelemahan dikarenakan perubahan yang dilakukan masih berumur 1 tahun. Namun perubahan yang dilakukan dikatakan cukup efektif karena karena universitas telah melakukan perkembangan manajerial ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah universitas tersebut harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis dalam masa pengembangan organisasinya. Selain itu, universitas juga harus menyelaraskan antara beban kerja dan kemampuan karyawan mengingat universitas masih kekurangan pegawai tenaga didik. Dan yang terakhir, universitas juga harus memperhatikan semangat kerja pegawai dan mengembangkan potensi pegawai.